Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, yaitu yang beranggotakan Dede Sumarna dan Ira Rahmawati, akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Penulisan Karya Ilmiah. Dalam pembahasannya yaitu akan membahas perujukan dalam karya ilmiah dan daftar pustaka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dede Sumarna. Kepada Dede Sumarna dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama adalah A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan. Menurut Eko Susilo, karya tulis yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersatuan dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, menurut Pateda, karya ilmiah adalah hasil pemikiran pada satu disiplin ilmu yang tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, B. Pengertian rujukan. Rujukan adalah suatu yang digunakan untuk memberi informasi pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual dan non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan objek faktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti atau nilai-nilai. Selanjutnya, C. Penulisan rujukan karya ilmiah. Cara menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya pada bagian penutup karya tulis ilmiah akan dibuat kesimpulan dan saran. Di dalamnya akan dibuat semacam saran-saran atas masalah yang dibuat secara singkat. Agar penyusun membuat karya ilmiah lebih rapi, biasanya sebuah karya ilmiah akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan rujukan yang berisi buku-buku atau referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan pembuat karya tulis tersebut. 1. Cara menulis daftar pustaka dan rujukan karya ilmiah, yaitu adalah nama penulis dalam daftar pustaka ditulis secara terbalik. Yang kedua, B. Sumber buku ditulis oleh 2 atau 3 orang penulis. Yang C. Jika sumber buku yang digunakan ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka yang ditulis hanya nama penulis pertama saja dan selanjutnya diikuti dengan et al atau artinya dan lain-lain, atau biasa disingkat dengan DKK dan kawan-kawan. Selanjutnya D. Setelah menulis nama diikuti oleh tahun penerbit, judul buku, dan kota terbit. Selanjutnya E. Judul buku ditulis secara miring di garis bawahi. Yang F. Urutan penulis daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad penulis. Yang G. Baris pertama diketik mulai dan spasi pertama diketik margin, dan baris berikutnya mulai dari 5 spasi. Selanjutnya yang H. Jarak antara baris pertama dan baris berikutnya harus menggunakan spasi rapat. Sedangkan untuk jarak antara sumber satu dengan sumber yang lainnya menggunakan spasi ganda. Selanjutnya 2. Rujukan dengan menggunakan catatan kaki. Catatan kaki atau footnote berguna untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, atau fakta. Nomor footnote disesuaikan dengan nomor kutipan. Tiap bab dimulai dengan nomor 1. Teknik penulisan dengan footnote sekarang ini sudah jarang dilakukan. Meskipun demikian, masih ada penggunaan
perguruan tinggi yang merekomendasikan penggunaan footnote ini istilah-istilah dalam footnote. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka yaitu definisi daftar pustaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang. Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak 1,5 spasi. Baris pertama rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam. Fungsi daftar pustaka adalah yang pertama, membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis, memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam. Kemudian membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Selanjutnya, menulis karya ilmiah dan daftar pustaka. Karya ilmiah adalah karangan ilmiah. Karya tulis dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil percobaan, wawancara, atau studi keperpustakaan. Studi kepustakaan. Karya tulis yang disajikan dalam suatu diskusi seperti seminar disebut makalah. Sebelum membuat karya tulis atau makalah, ditentukan tema terlebih dahulu. Karya tulis yang lengkap biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang, dan singkatan dan abstrak. Kemudian yang kedua, bagian tengah terdiri atas pendahuluan, yaitu latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan, isi, pembahasan, serta bagian penutup yaitu kesimpulan dan saran. 3. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran. Adapun penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, tempat terbit buku, dan nama penerbit yang menerbitkan buku. Yang kedua, nama penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, tempat buku dipisahkan tanda titik. Yang ketiga, nama penulis buku dibalik dan dipisahkan tanda koma. Yang keempat, tempat terbit dan nama penerbit buku dipisahkan tanda titik 2. Yang kelima, judul buku dicetak miring atau diberi garis bawah. 6. Diakhiri dengan titik. Contohnya, judul buku titik 2, menanam buah naga. Kemudian tahun terbit titik 2, 1988. Nama penyusun titik 2, Bambang Purwadi. Nama penerbit titik 2, CV Setiahati. Kota penerbitan titik 2, Semarang. Kemudian penulisan daftar pustakanya adalah Purwadi, Bambang titik 1988 titik menanam buah naga bergaris miring titik Semarang titik 2 CV Setiahati titik. Penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel atau dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis artikel, tahun terbit artikel, tanggal terbit
nama penulis artikel, tahun terbit artikel, tanggal terbit artikel, judul artikel, media yang memuat artikel dipisahkan tanda titik. Yang ketiga, nama penulis artikel dibalik dan dipisahkan tanda koma. Judul artikel ditulis dengan diapit tanda petik 2. Yang keempat, media memuat artikel dan halaman artikel yang dipisahkan tanda titik 2. Yang kelima, nama media yang memuat artikel dicetak miring atau garis bawah diakhiri dengan tanda titik. Contoh, nama penulis titik 2 Musalin Arifin, tahun penerbitan 2013, judul artikel Rahasia Sukses Menjadi ID Forex, nama koran Kompas, tanggal penerbitan 2 Juni 2013. Penulisan daftar pustakanya Arifin Musalin 2013, Arifin, Musalin titik 2013, tanda petik Rahasia Sukses Menjadi ID Forex. Itu di rata dimiringin. Kemudian tanda petik titik Kompas, 2 Juni 2013. Kesimpulan, daftar pustaka dan daftar rujukan di dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Karya ilmiah dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil percobaan, wawancara, dan studi perpustakaan. Daftar pustaka atau rujukan bisa diambil dari koran, majalah, buku, internet, dan sebagainya. Pada zaman sekarang ini, lebih banyak yang memperoleh dari internet dibandingkan internet sendiri. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.